Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulandari dengan NPM 2301051054. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengisian SPT untuk formulir 1770S, yaitu untuk wajib pajak dengan penghasilan di atas 60 juta. Di sini data yang saya punya adalah soal yang saya buat dan formulir 1770S-nya. Jadi soalnya itu, Nyonya Ais bekerja di Direktorat Jenderal Pajak dengan penghasilan rutin bulanan senilai 25 juta. Tinggal bersama keluarganya dan belum menikah. Memiliki ruko di Teluk Betung yang disewakan kepada Pak Andi senilai 120 juta per tahun. Sewa ruko tersebut telah dibayar pada Maret 2024. Lalu pada 1 Juni mendapat bunga atas deposito di Bank BCA senilai 50 juta. Pada 8 Maret mendapat hadiah dari DJP karena menjadi pegawai terbaik, yaitu uang tunai sebesar 100 juta dengan nomor bukti potong Bupot garing 231. Lalu ini ada daftar hartanya, daftar utang, dan susunan keluarganya. Ada informasi tambahan, yaitu membayar zakat rutin di perusahaannya sebesar 150.000 per bulan, dan per bulan membayar angsuran PPh 25-nya sebesar 2 juta. Nah, lalu untuk formulirnya, dimulai dari yang paling terakhir, pengisian anggota keluarga. Jadi ini diisi semua anggota keluarga yang ada, dimasukkan NIK, hubungan dan pekerjaan, lalu mengisi kewajiban atau utang pada akhir tahun. Tadi kan pada soal itu sisa hutangnya sebesar 25 juta. Nah, ini dimasukkan. Terus masukkan juga tabungan. Maaf, maksudnya harta pada akhir tahun itu ada apa aja. Dari soal yang ada itu hartanya berupa tabungan di Bank Mandiri sebesar 500 juta, deposito Bank BCA sebesar 1 miliar, mobil Suzuki Jimny seharga 530 juta, motor Yamaha seharga 40 juta, dan rumah seharga 350 juta. Lalu selanjutnya mengisi penghasilan yang dikenakan PPh final atau yang bersifat final. PPh yang bersifat final itu ada PPh 4 ayat 2 dan pasal 23. Nah, di sini kalau dari soal itu ada mendapat bunga deposito tadi yang dari Bank BCA itu dikenakan PPh pasal 23. Jadi DPP-nya 50 juta, PPh-nya 10 juta. Terus sewa atas tanah dan bangunan, yaitu sewa ruko tadi yang dibayar 150 juta itu adalah DPP. Tarifnya sebesar 10%, jadi 12 juta. Selanjutnya itu mengisi penghasilan lainnya yang dikenakan PPh final. Nah, ini ada penghargaan atau hadiah tadi yang diterima dia karena menjadi pegawai terbaik sebesar 100 juta. Nah, kan itu udah dipotong pajaknya. Jadi dipotong oleh Direktorat Jenderal Pajak, berikutan PWP-nya, ini nomor bupotnya, jenis pajaknya PPh 23, lalu pajaknya dipotong sebesar 15 juta. Lalu ke formulir induk. Di sini mengisi penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Ini penghasilan neto dia per tahun. Jadi kan per bulannya tadi di soal penghasilannya itu per bulan 25 juta. Jadi 25 juta itu dikali 12 hasilnya 300 juta. Lalu penghasilan neto dalam negeri lainnya yang tadi diterima dari hadiah itu sebesar 100 juta. Penghasilan luar negerinya nggak ada, dikosongkan. Lalu dijumlahkan hasilnya 400 juta. Terus tadi di soal ada keterangan bahwa dia membayar zakat bulanan itu total setahunnya 1.800.000. Terus jumlah penghasilan setelah dikurang pengurang zakat sebesar segini. Lalu karena dia belum menikah dan menanggung kedua orang tuanya, jadi dia TK2, tidak menikah, dua tanggungan.
Adiknya nggak dihitung karena PTKP itu dihitung menggunakan garis keturunan lurus segaris semenda. Tuh, jadi TK2 sebesar 63 juta. Penghasilan kena pajaknya jadi 335 juta 200. PPh terutangnya 52 juta 800. Ini kena 3 lapis. Lalu karena dia membayar PPh angsurannya per bulan itu sebesar 2 juta, jadi setahun tuh ada, oh salah maaf. Karena tadi dia udah membayar pajak atas penghargaan itu, kan tadi udah dipotong. Jadi ini dimasukkan sini ada 15 juta. Lalu hasilnya segini pajaknya. Lalu dikurangin dengan PPh lima yang dibayar per bulan sebesar 24 juta. Jadi PPh kurang bayarnya itu 13 juta 800 yang harus dibayar oleh wajib pajak tersebut. Lalu terakhir menghitung angsuran pajak tahun berikutnya itu dari tarif yang ini 37 juta 800 ini dibagi 12 hasilnya 3 juta 150. Jadi di tahun depan wajib pajak tersebut membayar angsuran PPh 25-nya sebesar 3 juta 150. Begitu, sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.